Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita agar lebih semangat kita ikutin dulu ya. Jadi gini, kalau ibu bilang merah kalian harus sekali, ya. Kalau biru 2 kali, kalau hijau 3 kali. Ibu, ayo. Berarti merah, biru, hijau. Ya, merah, hijau, biru, merah, biru. Apakah kalian tahu apa itu rutin? Enggak, Ibu. Belum tahu, Bu. Jadi, rutin studies adalah metode pengaturan aliran lalu lintas data dari dalam jaringan komputer, di mana rute yang digunakan dan ditetapkan secara manual atau tidak berubah secara otomatis. Ini berlawanan dengan rutin dinamis. Kalau rutin dinamis itu langsung secara otomatis berdasarkan kondisi jaringannya. Nah, di sini bisa tolong dibacakan. Definisi rutin statis. Yang pertama, menetapkan rute manual. Dalam rutin statis, rute yang dilewati pakai data ditetapkan secara manual oleh administrasi jaringan. Yang kedua, tidak berubah otomatis. Rute yang sudah ditetapkan tidak akan berubah secara otomatis, bahkan jika terjadi perubahan kondisi jaringan. Yang ketiga, cocok untuk jaringan kecil. Rutin statis cocok untuk jaringan komputer kecil dengan topologi yang stabil dan tidak sering berubah. Selanjutnya, kelebihan rutin statis. Ada 3, yaitu sederhana. Konfigurasi rutin statis lebih sederhana dan lebih mudah dikelola daripada rutin dinamis ya. Yang kedua, tidak ada proses negosiasi rute dan pembaruan tabel rutin, sehingga lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir, aman, karena rutin statis tidak terpengaruh oleh perubahan topologi atau kesalahan pada protokol rutin dinamis. Oke, bisa dibacakan Mbak Dola? Ada kekurangan rutin statis, sebenarnya ada 4. Yang pertama ada tidak fleksibel. Rutin statis tidak dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi jaringan, sehingga kurang fleksibel. Skalabilitas terbatas, tidak dapat menangani jaringan kompleks dan skala besar dengan baik. Pemeliharaan manual, setiap perubahan dalam jaringan harus diupdate secara manual di semua perangkat yang terlibat. Lebih rentan kesalahan. Jika terjadi kesalahan dalam konfigurasi, maka akan berdampak luas pada seluruh jaringan. Thank you.
ketiga, bagi stabilitas, dan keempat, penghematan daya. Langkah-langkah konfigurasi routing statis sendiri ada 3, yaitu identifikasi antar pompa. Kita harus menentukan antar pompa jaringan yang akan diatur routingnya. Yang kedua, menentukan tujuan. Kita harus mengidentifikasi alamat IP tujuan yang akan diakses melalui rute statis. Dan yang ketiga, menetapkan gateway. Kita harus menentukan IP gateway sebagai next move untuk mencapai tujuannya. Di sini aku akan memberi tugas pada kalian, yaitu tugasnya di rumah ya. Ya Bu. Yaitu membuat topologi Ya. routing statis dengan menggunakan satu router, 2 switch, dan masing-masing switch itu menggunakan 3 komputer dan 1 PC, 1 laptop. Nah, iya, Pak. Untuk tugasnya sendiri bisa dilihat terlebih dahulu, nanti dijelaskan. Ya, ini kan ibu yang kemarin tadi ibu kirim. Iya, begitu. Ini loh. Oh, ya. Ya. Berarti ini kayak gini ya, Bu? Iya, kayak gitu. Nanti kalian membuat topologinya sekreatif kalian sendiri. Habis itu Tugasnya individu atau apa itu? individu ya. Oh, gitu. Dan deadline-nya besok siang. Bisa dikumpulkan lewat Google Classroom yang telah saya share. Iya, Ibu. Di sini ada pertanyaan lagi. Cukup ya. Cukup Ibu. Cukup. Ya udah. Jadi karena tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya. Ya Bu. Skip. Oke. Kan dari tadi nggak ada yang bertanya ya. Di sini saya akan bertanya. Apa sih perbedaan routing statis dan dinamis? Kalau routing statis itu bisa di wilayah kecil, kalau routing dinamis itu di wilayah besar. Kenapa kalau routing statis nggak pakai wilayah besar? Karena emang jangkauannya itu kecil. Ya, terus manual juga kalau dinamis. Kalau statis itu ya apa namanya Ibu? Saya lupa. Rutenya itu langsung gitu loh. Kalau dinamis kan kita buat itu satu-satu. Jadi kok menurut saya. Oke. Salah ya Bu? Ya, kembali Mbak. Kalau dinamis itu yang secara otomatis, sedangkan statis itu secara manual harus bikin satu-satu. Oh, hebat sekali. Akhirnya, Selanjutnya yaitu kesimpulan yang telah Ibu ajarkan tentang routing statis. Yaitu routing statis adalah solusi sederhana dan efisien untuk jaringan komputer kecil dengan topologi yang stabil. Dapat direkomendasikan untuk jaringan yang membutuhkan kontrol dan keamanan yang ketat atau ketika bandwidth terbatas. Dan yang terakhir, evaluasi kebutuhan jaringan dan gunakan routing dinamis untuk jaringan yang lebih kompleks dan berskala besar. Sekian dari materi yang Ibu jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari.